pagi ini saya dari generasi baby boomers. Saya akan duet dengan generasi milenial. Saya akan angkat satu tema yaitu tentang kue bluder. You know kue bluder? Nah, apa sih hubungannya dengan developing, pengembangan ya. Sebenarnya ini yang kami share di rumah. Saya dalam pemuritan terus muncullah satu tema ini, terus sama-sama kita bicara, kita akan share bersama. Jadi Tuhan taruh itu ke Gideon dan mari kita dengar dia yang share dulu. Sekian menit. Tuhan Yesus memberkati. Saudara bisa sambut dengan cara saudara. Cek. Ya, shalom. Jadi hari ini khotbahnya ini versi new normal ya. Biasanya kan dengarnya satu orang, ini dua orang. Nah, kue bruder ini adalah khotbah dari kita anak-anak di Gunung Kidul. Di situ kita belajar firman Tuhan bersama. Di situ kita berlatih bersama, di mana Om Frankie yang membimbing kami. Nah, dari kue bluder ini di situ ada beberapa unsur penting yang nanti disampaikan sama Om Frankie sendiri. Tapi saya mau bawa satu poin yang tidak kalah penting, yaitu bahan pengembang. Karena tema kita mengembang bulan ini. Nah, jadi kalau tidak ada bahan pengembang pasti kue bluder ini tidak akan mengembang. Roti juga pasti butuh bahan pengembang. Nah, bisa bantu saya di Imamat 26 ayat 3 dan 4. Saya 5-7 menit aja, tidak sampai selesai ya. Imamat 26 ayat 3 dan 4. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, kita lihat ayat yang keempat hasilnya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya sehingga tanah itu memberikan hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Hujan ini bicara berkat. Jadi kalau kita hidup dalam firman Tuhan, pasti berkat Tuhan akan mengikuti kita. Gideon cuma ngomong-ngomong aja. Saya sudah buktikan dengan bagaimana kita hidup dalam firman Tuhan. Beberapa minggu yang lalu, waktu saya lagi nyetir, ada kerjaan dikasih sama Tante Memen. Terus dalam perjalanan, terus tiba-tiba bapak saya telepon. Bapak saya telepon bilang kalau waktu di ronsen, di antara paru-paru dan jantungnya itu ada putih. Nah, pikirannya saya, wah COVID ini, ya kan? Karena putih. Tapi papa saya bilang, oh itu bukan COVID, kalau COVID pasti ditahan di rumah sakit, tak dikasih pulang. Waktu lagi nyetir itu kepikiran, karena mama saya sendiri sudah tidak ada, tinggal orang tua satu. Nah jadi aku pikir, wah kalau orang tua saya udah tidak ada bagaimana ini. Tapi langsung kembali lagi pikiran saya, hati saya kembali kepada firman Tuhan. Bukan penyakit yang ambil nyawa orang, bukan penyakit yang tentuin kehidupan orang, tetapi firman Tuhan. Jadi saya bilang pasti sembuh. Masa orang meninggal karena penyakit yang tentukan. Terus 1 minggu dari situ belum ada tanda-tanda. 2 minggu dari situ belum ada tanda-tanda juga. Tapi tetap pikiran saya tetap tidak mungkin. Masa penyakit yang tentukan orang hidup dan mati. Saya tidak percaya itu. Puji Tuhan, beberapa hari yang lalu begitu di ronsen dilihat semuanya itu bersih. Nah, sedangkan tidak ada pakai obat apa. Saya tetap percaya bahwa itu semua pasti karena firman Tuhan yang kita hidupi sehari-hari. Jadi firman Tuhan juga bukan cuma kita baca, bukan cuma kita renungkan, tapi kita hidup. Firman Tuhan itu seperti mohon maaf ya, babi seksi, banyak bicara sedikit aksi. Jadi hanya bisa kita kasih tahu orang, hanya bisa kita berkhotbah di depan, tapi kita tidak bisa melakukan. Tapi yang paling penting kita baca, kita renungkan, kita perkatakan, dan kita hidupi. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati. Oke, jadi saudara lihat itu di-share tentang bahan pengembang. Nah zaman saya remaja anak di Ambon, bluder itu bahan pengembang itu pakai sageru. You know sageru, toak. Karena ini maka kue kesukaan saya waktu masih kecil dan remaja. Jadi kita lihat tadi hubungannya dengan developing, bicara tentang hidup kita.
itu bahan pengembang itu adalah firman Tuhan. Ya, tadi sudah di-share sama Gideon. Jadi kalau firman itu yang menguasai hidup saudara, kita menghidupi apa yang firman Tuhan katakan. Jadi kebenaran yang tadi di-share firman Tuhan kita hidupi untuk hidup sama seperti Yesus hidup. Jadi orang tidak bisa cuma firman dia taat, tapi harus melakukan dengan purpose, tujuan hidup seperti Yesus hidup. Kalau tidak seperti itu kita belum berada dalam kingdom culture, kita belum berada dalam budaya kerajaan Allah. Karena kalau orang hidup seperti Yesus hidup, pola pikirnya seperti pikiran Kristus, perasaannya seperti perasaan Kristus, kemauannya seperti kemauan Kristus, kebiasaannya seperti kebiasaan Kristus, perkataannya juga. Nah inilah yang disebut orang yang jiwanya makmur. Dalam 3 Yohanes 1 ayat yang kedua, orang yang jiwanya makmur, dengar, baru finance-nya makmur, baru kesehatannya makmur. Jadi kita harus mengerti itu, jadi purpose-nya ke situ. Jadi ada 4 unsur yang penting di sini, selain tadi di-share tentang bahan pengembang. Yang kedua bicara wadah. Nanti kita lihat. Yang kedua bicara wadah. Yang ketiga bicara durasi. Dan yang keempat itu bicara tentang temperatur. Ya. Jadi bahan pengembang, wadah, durasi, dan temperatur. Nah apa yang bisa kita aplikasi? Jadi setiap kita bicara tentang developing, mengembang itu harus sampai berbuah tetap dan lebat. Itu berarti kita. Sehingga kita lihat generasi demi generasi itu ada. Saya pun walaupun di baby boomers, tapi hati saya sekarang ini untuk melayani generasi Y dan Z. Makanya Gideon ini generasi X, di bawah dia ada Z. Jadi kami juga pemuritan saat ini cuma menerima mereka yang generasi Y dan Z. Yang tua-tua sudah enggak. Tapi bukan berarti tidak didoakan. Tapi bicara pemuritan sudah enggak. Saya tinggalkan itu di umur saya saat ini 66 tahun, mau bilang 26 lagi. Saudara paham itu? Jadi kenapa bagi saya saudara generasi, saya banyak lihat saudara generasi muda, itu pasti kreatif, militan, radikal, tapi perlu nilai. Nah nilai ini bisa saudara harus mengerti bahwa saudara perlu punya keteladanan dari orang-orang yang lebih tua. Yang setuju tepuk tangan. Ya, jadi tadi katakan ada 4 ya, sudah di-share yang pertama, sekarang saya bicara wadah. Nah wadah yang kotor atau masih ada minyak, air atau mentega, itu unsur yang tidak dibutuhkan. Itu yang bisa membuat adonan tidak bisa mengembang dengan baik. Kalau ibu-ibu yang suka buat kue itu. Dia harus bersih. Nah wadah ini berbicara hidup saudara dan saya, ini adalah wadah. Rumahnya Tuhan. Rumah ini harus bersih. Berbicara tentang apa? Untuk hidup di aplikasi dalam hidup kita, kita lihat 1 Korintus 15 ayat 33. Multimedia bisa bantu saya. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata begini. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik. Sekali lagi, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Apa dalam hidup saudara dan saya supaya bisa mengembang, berbuah tetap dan tetap juga lebat, hidup yang dipisahkan dari cara daging, cara dunia, dan cara iblis. Itu harus kita mengerti. Harus kita dipisahkan. Ya. Kata dipisahkan di sini berarti begini, saudara tidak menoleh lagi kembali kepada masa lalu saudara. Haleluya. Saudara harus melepaskan semua itu. Saudara tidak bisa jadi abu-abu, mau putih atau hitam. Itu putusan saudara. Itu cara daging, cara dunia maupun cara kuasa gelap. Kita tidak bisa bermain-main. Nah, bagi saya, mau saudara kreatif, bagaimana radikal, militan, tanpa satu value, itu tidak akan jadi berbuah dan berbuah tetap dan lebat untuk menjadi berkat kepada generasi saudara yang berikut. Ya, pengkhotbah banyak. Tim perumus banyak, idealis banyak,
Orang bisa punya macam-macam kreatif, tapi tanpa nilai bagi saya, dia tidak akan lihat itu menjadi suatu influence pengaruh bagi orang lain. Jadi hidup ini perlu bersih. Ya, jadi berkaryalah saudara, generasi milenial, saudara yang generasi baby boomers ataupun generasi swing pasti tidak ada. Generasi swing itu 73 tahun ke atas. Kalau itu ada, saudara jadilah orang tua bagi mereka. Janganlah saudara tuntut generasi milenial ini untuk seperti pandangan saudara, saudara tidak ketemu. Biarkan mereka berkarya, biarkan mereka berkreasi. Tapi sebagai bapak, saudara memberikan dukungan dengan nilai-nilai, mengerti hidup mereka. Kita nyambung, connect, tidak tolalit. Dan kita lihat kegerakan besar terjadi untuk nama Tuhan dipermuliakan. Jadi ini wadah. Ya, wadah ini penting. Ya. Jadi tidak bisa kita wadah ini kita mau buat bagaimanapun, kita tidak lihat adonan itu terjadi. Ini supaya kita jelas ya, bahwa wadah ini penting. Ya. Jadi mari ambillah putusan saudara. Jadi kalau kita cuma berbicara tentang ibadah, suasana yang kita cuma tekani, kita tidak lihat itu. Tapi nilai saudara perlu tahu. Bagi saya dalam konseling pernikahan sama, saudara beda karakter masih bisa dirubah. Tapi beda nilai tidak bisa. Karena nilai itu bicara purpose, nilai itu bicara prioritas. Dan akan terjadi kebangkrutan dalam keluarga saudara, akan terjadi kematian dalam keluarga saudara. Kalau purpose dan prioritas itu keliru. Prioritas pertama kita tetap Tuhan yang adalah firman. Haleluya. Dan purpose kita hidup untuk sama seperti Yesus hidup. Jadi wadah itu perlu bersih. Nah yang membersihkan tetap Roh Kudus, yang penting saudara mau. Saudara generasi akan melihat day by day, waktu ke waktu, saudara akan lihat kegerakan Allah itu luar biasa. Haleluya. Ya. Saya sendiri sadar betul sebagai generasi baby boomers, bagaimana untuk bisa hidup bersama-sama mereka ini. Ya. Jadi belajar juga, kelebihan mereka saya akui, saya hargai. Seperti saya buat PPT, ada generasi Y yang membantu saya. Saya buat misalnya satu kata-kata hikmat harus dikirimkan melalui PPT, ada generasi Z yang bantu saya. Saya ini gatek dibandingkan dari mereka. Tapi kalau kita sebagai orang tua terbuka, jujur, wadah itu bersih, kita bisa kerjasama dan kita lihat kegerakan itu pasti terjadi. Developing itu terjadi dengan berbuah lebat dan tetap yang bernilai untuk Tuhan dipermuliakan. Yang berikut, unsur yang ketiga, kita bicara tentang durasi. Ya. Nah durasi, lamanya mengaduk adonan, itu juga harus disesuaikan. Ya. Kalau terlalu cepat waktu kita mengaduk adonan untuk kue bluder ini, dia akan tidak stabil dan akan tidak mengembang, dia turun waktu saudara mau masuk dalam oven. Kalau zaman sekarang ini pakai mixer. Zaman kita baby boomers itu ada kayu begitu tuh kayak per. Terus pakai loyang mulai. Ya. Itu bisa bikin power hand gitu lah. Ya. Otot itu naik. Ya. Sekarang enggak, mixer listrik. Tapi saudara perlu tahu ya. Saya sayang enggak pasang PPT-nya enggak apa-apa. Ikuti aja. Jadi seperti itu saudara lihat, kalau saudara mengerti, terlalu cepat juga enggak baik. Terlalu lambat juga enggak baik. Harus stabil dan tepat. Jadi kue bluder itu bukan hanya kelihatan cantik, pasti juga lesat dan bisa dinikmati. Aromanya juga harum untuk waktu disajikan pada orang lain. Ya, dan sampai hari ini saya masih suka makan itu kue bluder. Bukan iman bisik-bisik minta saudara kirim ke rumah, bukan ya. Artinya itu kesukaan saya waktu masih anak-anak dan remaja. Waktu saya masih di Ambon. Jadi ada 4 kue yang saya senang di situ. 1 roti ampas terigu, bukan dari ampasnya terigu. Itu cuma nama tapi dari kelapa dan gula merah, coklat detar dan juga yang namanya apa dari Belanda pasti tahu itu dari Ambon kita pakai coklat detar dan juga kue sus. Kalau di sini bilang pia itu ya, pia apa?
pai susu gitu. Tapi itu dibikin loyang yang gede sana gitu ya. Bisa satu kampung makan begitu kalau bisa Natal. Nah ini kita lihat tentang durasi. Coba, durasi bicara untuk hidup saudara dan saya dalam Ibrani 6 ayat 15. Bicara apa itu? Ibrani 6 ayat 15. Ya. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Saudara tahu? Abraham di masa tua, umur 100 tahun. Sarah 90 tahun, punya anak. Secara ilmu kedokteran, impossible. Kalau sudah menopause yang perempuan, apalagi Abraham sudah tidak berdaya, mau pakai jamu apapun tidak bisa. Tusuk jarum, tusuk paku pun tidak bisa. Tapi saudara mesti belajar di sini. Abraham diperbaharui masa mudanya justru pada umurnya tua. Jadi kita harus mengerti dan imani itu bahwa jangan bilang baby boomers tidak bisa apa-apa. Saudara harus imani Tuhan bisa memperbaharui masa muda saudara di waktu tua. Bukan hanya fisik, roh juga bernyala-nyala, jiwa tetap sehat, tubuh juga sehat. Itu harus kita mengerti tentang bicara tentang apa? Durasi ini. Bicara durasi kalau kita ngerti nanti, waktu kita dikembangkan oleh roh Tuhan, kita akan bisa berbuah tetap. Dan akan lihat kegerakan. Tapi tahu diri dong generasi baby boomers. Kita bicara the year of emerging leader ya. Tahun depan the year of reproduction. Makanya waktu penatua rapat bilang tentang pembicaraan Natal, saya yang mau ambil putusan. Saya tunjuk saudara David Limanto, karena dialah yang akan mengganti saya. Juga untuk mengurusi apa yang ada di Denpasar. Ya. Nah kita harus berani itu. Seperti tadi saya ajak Gideon juga saya harus berani. I do, you see, I do, you help. Itu pemuritan. You do, I help, you do, I see, and bye-bye. Jalan sendiri. Tetap diarahkan. Kalau kita tidak berani untuk ambil langkah, walaupun awal seperti biasa aja, ini pertama kali mungkin, tapi kita berani untuk belajar, untuk berani memberi kesempatan. Selama itu nilai-nilai tetap diarahkan, hidup itu. Jadi durasi di sini bicara apa? Untuk kita, sabar menantikan Tuhan dan percaya pada kasih-Nya. Jadi tongkat estafet itu dilepaskan bukan karena umur, bukan karena apa? Keluarga, bukan karena teman baik, bukan itu. Bicara sabar, percaya dalam menantikan kasih Tuhan di sini gini. Itu nilai-nilai harus perlu ada. Dari percaya dia harus mengembang sampai menjadi orang yang dipercaya. Sampai terakhir itu kepercayaan. Jadi bukan dilepas begitu saja. Saya juga dengan David Limanto sudah sekian lama kita sama-sama dan saya tahu siapa dia. Bahkan sekarang ini 90% dia yang mengurusi semua. Baik di pemusik, pemuji, di mana-mana aja. Di bagian yang Tuhan percayakan ke saya. Ya. Juga nanti di Kuta sama. Itu yang biasa saya buat setiap saya dipercayakan untuk perintisan. Saya buat seperti itu. Dan sekarang ini saya tidak lagi pergi untuk perintisan. Dan saya pernah bilang sama istri saya ini perlu satu waktu istirahat. Tidak keluar-keluar diundang khotbah. Puji Tuhan, di COVID-19 saya duduk diam, manis di bawah kaki Tuhan. Untuk nama Tuhan dipermuliakan. Ada waktu yang tepat. Bagi orang bingung dengan COVID-19 karena tidak diundang lagi. Saya malah bersuka cita. Saya tahu itu waktu yang Tuhan bicara tepat untuk saya. Januari baru ada jadwal. Ya. Dan itu sudah masuk, bahkan September tahun depan sudah ada. Dari Jakarta orang tanya saya, bagaimana Pak? Saya bilang, kalau masih hidup. Saudara Anda tahu, jangan sombong. Malam ini belum tentu kita masih hidup, apalagi besok. Makanya percayalah saudara perlu sabar menantikan Tuhan dan percaya pada apa? Kasih-Nya. Nah orang percaya, dengar baik-baik, itu artinya gini, orang yang berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan hari ini supaya saudara tahu, orang yang percaya dan berserah pada Tuhan dan taat, orang-orang inilah yang akan hidup di dalam koridor berkat, bukan mujizat.
Zaman sebelumnya perjanjian lama, itu orang selalu lihat tentang hidup mujizat. Itu baik. Tapi di era Yesus sudah mati di kayu salib, dia sudah selesaikan semua. Bukan lagi fokus saudara kepada mujizat atau keajaiban. Semua sudah diselesaikan, saudara bukan lagi dikutuk, tapi diberkati. Dan itu sudah ada dalam hidup saudara. Jadi saudara hidup saat ini di bawah berkat. Untuk bisa hidup di bawah berkat, di dalamnya itu ada mujizat, ada keajaiban. Tidak ada lain, saudara harus percaya dan taat. Taat di sini, hari lepas hari saudara harus berlatih, terus menghidupi, sampai hidup seperti Yesus hidup. Itulah sampai dengan yang namanya kesetiaan atau konsisten. Nah orang-orang begini yang akan hidup merdeka. Dan dia mengerti, karena sabar itulah kata kunci di situ. Sabar terhadap diri sendiri itu pengharapan. Sabar terhadap sesama itu yang namanya kasih. Sabar terhadap Tuhan itu yang namanya iman. Dan sabar itu adalah ilmu tingkat tertinggi. Belajarnya setiap hari, ujiannya sering datang tanpa permisi, setuju? Dan sekolahnya seumur hidup. Ini yang perlu kita belajar untuk itu. Ya. Dan kalau apapun proses persoalan yang sedang saudara alami, seperti kue bruder ini, harus dibanting-banting tepung itu, diaduk bagaimana, kembali begini. Ambillah keputusan, tetap sabar. Dan sabar itu adalah salah satu sifat daripada Tuhan. Buah roh di dalamnya ada 9 sifat. Dan kalau sabar ini yang menguasai hidup saudara, saya yakin dan percaya, jiwamu saudara akan sehat, cara pikirmu sehat, perasaanmu sehat, kemauanmu sehat. Apapun yang terjadi saudara hidup saat-saat ini, saudara akan nikmati. Itu pentingnya tentang bicara tentang durasi. Ya. Sabar menantikan Tuhan dan percaya pada apa? Kasih-Nya. Ya. Namanya kasih Tuhan, saudara tahu, itu saudara harus mengerti. Banyak orang berpikir tuh begini, mobil apa ya? Rumah apa ya? Pengembangan bisnis apa ya? Saat ini orang bingung semua ke situ, itu baik. Tapi ada yang terbaik. Apa itu yang terbaik? Hari ini supaya saudara ngerti tentang kasih. Tuhan memberi dirinya sendiri untuk saudara dan saya. Itu kekayaan sejati yang terbaik. Tidak ada bandingnya dengan yang lain. Kalau saudara belum sampai ke tingkatan level ini, makanya saudara bingung tentang uang. Saudara bingung tentang baju yang bermerek. Saudara bingung tentang jabatan dan kedudukan. Tapi saudara lupa, Tuhan memberi kasih hidupnya bagi saudara. Itulah kasihnya dia. Kalau itu ada, saudara renungkan dengan pikiran saudara seperti itu yang ada dalam saudara, perasaan dan kemauan. Saudara tidak tergoyahkan. Apapun terjadi di tengah-tengah pandemi COVID-19, tetap ada solusi. Karena Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan buntu. Dia mengendalikan kita. Saudara suka selfie itu baik, tapi coba renungkan saat ini dia memberi hidup pada saudara. Wajah saudara terlukis di telapak tangannya. Tidak pernah saudara keluar daripada genggaman tangannya. Sadar itu tentang dia memberi hidupnya bagi saudara. Dan hal kecil apapun dia tidak pernah tidak perhatikan. Rambutmu satu lembar aja jatuh dia perhatikan. Nah itu kita lihat kita sebagai anaknya Tuhan, putranya Tuhan. Identitas kita unik seperti itu, coba. Bukannya unik seperti itu, kita punya satu kemerdekaan yang luar biasa. Kita bebas, kita merdeka, kita punya power, otoritas dan kuasa diberikan. Bahkan kita dikenan, dikasihi. Kita tidak peduli situasi tidak menghargai kita, situasi tidak menghormati kita. Kita merdeka. Karena kita tidak lagi mementingkan diri kita mementingkan kepentingan orang lain. Karena kita tahu hidup kita berharga, semua karena kasih Tuhan. Jadi kalau saudara beri persembahan ataupun masuk di online apa saja, dengar itu bukan berkorban. Saudara tidak bisa berkorban. Masa 100.000 itu berkorban itu 1 juta dan 1 miliar. Itu hanya saudara memberikan sebagai rasa terima kasih, bersyukur. Hidup saudara itu Tuhan bayar dengan nyawanya. Termasuk kita pelayanan di sini. Jangan bilang, aku sudah melayani, berkorban untuk Tuhan. Tidak ada, omong kosong itu. Siapa yang bisa berkorban untuk Tuhan?
Dan juga jangan pikir saudara di atas panggung termasuk saya, kita bisa tinggikan Tuhan. Tidak ada bisa tinggikan Tuhan. Tidak memuji, tidak menyembah, dia tetap tinggi, tidak pernah turun-turun. Segala namanya meninggikan Tuhan artinya kita merendahkan hati, sadar bahwa hidup kita dibayar mahal dengan nyawanya dia. Saudara berkhotbah ada urapan atau apa, sadar itu bukan saudara, dia bayar dengan nyawa saudara. Hari ini saudara bisa duduk, saudara bisa bernafas, itu karena dia mengasihi saudara. Percayalah kepada dia, dialah Tuhan yang hebat. Dan yang terakhir, yaitu bicara tentang temperatur. Sebelum dimasukkan adonan, kue bruder ini masuk ke oven, pastikan oven telah panas terlebih dahulu. Kalau ibu-ibu yang bisa bikin kue itu, ovennya dulu panas, baru dimasuk itu apa? Kue bruder. Ya. Dan kalau begitu sudah panas masuk, aromanya kecium. Dan begitu aromanya kecium keluar, kita lihat hebatnya apa lagi? Siap disajikan, cantik kelihatannya, punya nilai, makan jadi enak, hauce, ya, leker bahasa ya, sampai porokanya kata orang Ambon. Nah apa hubungan dengan kita? Coba kita lihat di dalam Yakobus 1 ayat 2 dan 4, dengan cepat saya bacakan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Artinya diizinkan untuk menghadapi pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Ya, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satupun. Apa di sini? Ujian melalui masalah dan persoalan hidup. Jadi saudara tidak bisa bilang mau tenang-tenang dulu, enggak. Harus temperatur panas dulu melalui setiap ujian permasalahan yang datang. Kalau itu saudara siap menghadapi bersama Tuhan, siap saudara masuk dalam oven itu. Dan waktu saudara berada dalam oven itu, aroma Tuhan mulai tercium bagi orang lain di sekitar saudara. Dan begitu selesai, batu keluar, siap disajikan di mana-mana langkah kaki kita membawa influence pengaruh bagi orang lain. Dan di situ ada lutut bertelut, ada lidah mengaku bahwa Yesus itu Tuhan yang hidup. Nah ini akan terjadi dan kita akan terus bergerak, membawa satu influence, membawa pengaruh di dunia mana, di pilar mana saudara ditempatkan. Dan orang bilang ada Tuhan yang mereka rasakan karena aroma itu ada. Nah itu yang dinamakan tentang temperatur. Jadi temperatur itu bukan membuat saudara untuk hancur, tapi membuat saudara dewasa militan. Dari anak menjadi putra dewasa. Haleluya. Amin. Coba renungkan itu. Nah, saya rasa cukup. Karena waktu saya cuma tinggal 1 menit. Jadi saya kembalikan begini. Beberapa unsur penting untuk diperhatikan agar kue bruder dapat mengembang dengan baik. Bahan pengembang yang pertama. Yang kedua, wadah. Ketiga, durasi. Keempat, temperatur. Apa unsur penting untuk diperhatikan agar hidup kita mengembang, berbuah lebat dan tetap, yaitu bahan pengembang bicara firman Tuhan kita hidupi untuk hidup sama seperti Yesus hidup. Wadah bicara hidup yang dipisahkan dari cara daging, cara dunia, dan cara iblis. Yang ketiga, bicara tentang durasi, sabar menantikan Tuhan dan percaya pada kasih-Nya. Yang terakhir, temperatur, ujian melalui masalah dan persoalan hidup. Tuhan Yesus mengasihi saudara berlimpah-limpah. Kiranya ini bisa membawa inspirasi bagi saudara, arahan bagi saudara. Mari bergerak, berlatih bersama Dia. Kita akan nikmati pesta kerajaan Allah yang berlimpah melalui hidup saudara. Haleluya. Amin.